Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وإلى ساداتنا الأولياء التسعة وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab atau kajian buku Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita telah sampai pada halaman 5. Kita telah sampai pada halaman 5. Bagi yang tanya, buku masih dalam proses editing ya. Ini masih kita revisi karena ada beberapa tata letak yang kurang bagus, kemudian ada beberapa salah tulis, tapi nggak banyak ya. Salah tulis kita perbaiki fontnya sehingga enak dibaca. Kemudian hadisnya kita kasih nomor hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari nomor berapa, insya Allah seperti itu. Riwayat Imam Muslim itu di Sahih Muslim nomor berapa hadisnya. Kalau diriwayatkan di Al-Mu'jam Al-Kabir misalkan oleh At-Tabarani, itu hadisnya nomor berapa. Ini nanti insya Allah akan kita revisi seperti itu. Masih dalam proses editing dan proses revisi, mohon bersabar bagi yang belum punya buku dan ingin beli buku, mohon bersabar ya. Sudah lama sebenarnya, ya tapi proses lah ya, proses. Mudah-mudahan segera bisa kita selesaikan. Halaman 5, Bismillah kita mulai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti kajian pada malam hari ini dengan hadir di ruang Zoom di tempat masing-masing.
Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dan motivasi kita di dalam belajar ilmu agama. Kita tata niat kita murnikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Halaman 5. Sebelumnya disebutkan hadis idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika seorang penguasa yang memang memiliki keahlian untuk berijtihad, ingin berijtihad, kemudian dia berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Jadi yang dimaksud al-hakim atau penguasa dalam hadis ini bukan setiap penguasa, tetapi penguasa yang betul-betul memiliki keahlian, memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Kita lanjutkan paragraf kedua dalam buku ini halaman 5. Kita baca. Penguasa atau al-hakim yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah penguasa yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, ketika menjelaskan hadis Amr ibn al-As di atas, beliau menegaskan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr." قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجر باجتهاده وأجر بإصابته. Jadi apabila seorang penguasa yang alim, yang ahlun lil hukmi, yang memang memiliki kemampuan untuk berijtihad dan memberikan kepastian hukum terhadap sebuah permasalahan, apabila dia berijtihad lalu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ajrun bijtihadihi wa ajrun biisabatihi. Yang pertama adalah pahala upayanya dia melakukan ijtihad, dan yang kedua adalah pahala benarnya dia di dalam melakukan ijtihad. Wa in akhta'a, apabila dia salah, falahu ajrun bijtihadihi. Apabila dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala dalam upayanya untuk melakukan ijtihad. Wa fil hadithi mahdhufun. Di dalam hadis ini ada kata yang dibuang. Takdiruhu, yang dikira-kirakan kata yang dibuang itu adalah apa? Idza aradal hakimu fajtahada. Jadi hadisnya adalah idza ijtahadal hakimu. Ada kalimat yang mahdzuf, takdirnya adalah kalimat yang dibuang itu kira-kiranya adalah apa? Idza aradal hakimu fajtahada. Jika seorang penguasa ingin melakukan ijtihad, kemudian dia berijtihad. Qalu, para ulama mengatakan, fa amma man laisa bi ahli lil hukmi, adapun orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, fala yahillu lahul hukmu. Sebentar ya. Tadi muncul tulisan di laptop saya. Sudah saya hilangkan. Baik, kita lanjutkan. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan ijtihad, fala yahillu lahul hukmu. Maka tidak boleh dia menghukumi sesuatu. Tidak boleh bagi dia untuk melakukan ijtihad, untuk menghukumi sesuatu. Fa in hakama fala ajra lahu. Apabila dia berijtihad, maka dia tidak mendapatkan pahala. Bal huwa athimun. Bahkan sebaliknya, dia berdosa. Wala yunaffadhu hukmuhu, dan hasil ijtihadnya tidak boleh hasil penghukumannya, ya, hasil ijtihad abal-abalnya, hasil ijtihad palsunya itu, wala yunaffadhu hukmuhu, tidak boleh dilaksanakan. Sawa'un wafaqal haqqa am la. Baik
berkesesuaian dengan kebenaran, ya, ataupun tidak. Jadi kalau berkesesuaian dengan kebenaran itu kebetulan semata. Lianna isabatahu ittifaqiyatun, karena benarnya hasil ijtihad palsunya itu adalah ittifaqiyatun, kebetulan belaka. Laisat shadiratan an aslin syar'iyyin, tidak bersumber atau tidak berasal dari sandaran syariat. Fahuwa 'asin fi jami'i ahkamihi, dan dia melakukan maksiat, dia berdosa di dalam seluruh eh, apa yang dia putuskan terkait dengan permasalahan yang dia hukumi. Sawa'un wafaqas shawaba am la, baik apa yang dia putuskan dalam penghukuman itu mencocoki kebenaran ataukah tidak. Wahiyya mardudatun kulluha, semuanya itu harus ditolak. Wala yu'adzaru fi syai'in min dzalika, dan dia tidak memiliki uzur, artinya dia tetap berdosa, ya, karena dia telah berfatwa tanpa ilmu. Orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka dia telah melakukan salah satu dosa besar. Waqad jaa fil hadithi, dan telah tetap di dalam sebuah hadis, sunan, di dalam kitab-kitab sunan, al-qudatu thalathatun, qadhi itu ada tiga, hakim itu ada tiga. Qadhin fil jannah, satu hakim berada di surga, wathnani fin nar, dan dua lainnya berada di neraka. Qadhin arafal haqqa faqadha bihi, hakim yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memberikan keputusan hukum dengan kebenaran tersebut. Ya, ini hakim yang fahuwa fil jannah, maka dia di dalam surga. Wa qadin arafal haqqa, dan hakim yang lain mengetahui kebenaran, faqadha bi khilafihi, namun ia memberikan keputusan hukum yang bertentangan dengan kebenaran itu, fahuwa finnari, maka dia berada di neraka. Wa qadin, dan yang ketiga adalah seorang hakim, seorang qadhi, qadha ala jahlin, qadha ala jahlin, yang memutuskan hukum tanpa dasar ilmu, yang berfatwa tanpa ilmu, yang memutuskan hukum dengan kebodohan, fahuwa finnari, maka ia berada di neraka. Jadi hati-hati ya, kalau ditanya oleh seseorang terkait dengan permasalahan dalam agama, kalau kita tidak mengetahui jawabannya berdasarkan ilmu yang kita pelajari secara talaqi dari para ulama yang terpercaya dan para ulama yang bersanad, maka kita jangan menjawabnya. Bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah cacat, bukanlah sebuah hal yang kita dicela dengannya apabila kita mengatakan saya tidak tahu, ketika kita memang ditanya oleh seseorang seputar permasalahan dalam agama yang kita memang tidak mengetahui jawabannya. Mungkin dalam pertemuan yang lalu sempat saya singgung, ya, Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagian bumi manakah yang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan la adri. Ya, bagian bumi manakah yang ma khairu biqa'il ardi? Bagian bumi manakah yang paling baik, wa ma syarruha? Dan bagian bumi manakah yang paling buruk? Rasulullah mengatakan la adri, as'alu akhi Jibril. Saya tidak tahu jawabannya, saya akan bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun ketika ditanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, Jibril mengatakan la adri, as'alu rabbal izzati. Saya tidak tahu, saya akan bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lama kemudian turun wahyu yang mengabarkan kepada baginda Rasulullah yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'il ardi al-aswaq. Sebaik-baik bagian bumi adalah masjid dan seburuk-buruk bagian bumi adalah pasar. Dan inilah yang diteladankan oleh para ulama kita, para sahabat dari masa ke masa, para kiai, orang-orang alim dari masa ke masa, apabila mereka adalah betul-betul alim, mereka ketika ditanya
mengenai satu permasalahan dalam agama yang mereka tidak tahu jawabannya, maka mereka tidak akan segan, tidak akan malu, tidak akan mengurangi kewibawaan mereka, tidak akan menjatuhkan keulamaan dan kealiman mereka. Maka mereka kemudian mengatakan apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu jawabannya. Jadi tidak akan menggugurkan keulamaan mereka dan ini tidak akan menjadikan mereka turun derajatnya. Justru inilah yang diteladankan oleh para ulama ya. Sebelumnya diteladankan oleh para sahabat, sebelum sahabat diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar suatu ketika ditanya mengenai tafsir sebuah ayat. Lalu beliau mengatakan, La adri ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni an aqula fil Qur'ani bima la adri. Langit mana tempat aku berteduh? Bumi mana tempat aku berpijak jika aku menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang tanpa didasarkan pada ilmu. Ini sahabat Abu Bakar, ya afdalus sahabah, afdalu walin, afdalu waliyin, afdalul awliya, afdalu ummati Muhammadin ba'da nabiyyiha sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar itu adalah wali yang paling tinggi derajatnya sepanjang masa. Ya, dan sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ditanya mengenai satu permasalahan dalam agama, beliau tidak tahu jawabannya, maka beliau tidak segan-segan, beliau tidak malu, beliau tidak gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Begitu juga Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah ketika beliau ditanya suatu ketika dalam satu kesempatan mengenai satu permasalahan dalam agama yang beliau tidak tahu jawabannya, maka beliau tidak segan, tidak gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian beliau mengatakan wa bardaha 'alal kabidi. Ya, alangkah tenangnya hatiku, alangkah dinginnya jiwaku apabila aku ditanya an us'ala an syai'in la ilma li bihi fa aqula la adri. Ketika saya ditanya mengenai satu permasalahan yang aku tidak mengetahui jawabannya, alangkah tenangnya hatiku ketika aku kemudian mengatakan mengenai hal itu, aku tidak tahu. Begitu juga para ulama setelahnya. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imamu Daril Hijrah, pimpinan para ulama di Madinah. Suatu ketika didatangi, disowani oleh seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Dalam satu riwayat, daftar pertanyaan yang dibawa oleh orang itu dari jauh, ya, sengaja dititipi beberapa pertanyaan oleh orang-orang di kampungnya, menempuh perjalanan yang jauh, datang ke Madinah, sowan ke hadapan Imam Malik, kemudian menanyakan 48 daftar pertanyaan tersebut, yang dijawab Imam Malik hanya 6. 42 selebihnya beliau mengatakan la adri, la adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu. Kemudian orang itu mengatakan, apa yang aku katakan kepada orang-orang di kampungku yang menitipkan 48 daftar pertanyaan ini untuk aku tanyakan kepada Anda, wahai Imam Malik? Lalu Imam Malik mengatakan kepadanya, Sa'al kul lahum sa'altu malikan fala yadri. Katakan kepada mereka bahwa saya telah bertanya kepada Malik dan dia memang tidak mengetahui jawabannya. Nah ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pimpinan para ulama di Madinah pada masanya. Para ulama hadis yang menulis karya-karya dalam ilmu mustalahul hadis halaman 7 menyebutkan bahwa ahli fatwa dari kalangan sahabat, ahli fatwa artinya para sahabat yang memiliki kemampuan dalam melakukan ijtihad, menurut satu pendapat hanya ada 10. Ya, kurang dari 10, yaitu sekitar 6 menurut satu pendapat. Dalam catatan kaki coba dilihat Al-Kautsari dalam Al-Ishfaq ala Ahkamit Thalaq
halaman 78, beliau mengatakan para mujtahid di kalangan para sahabat sekitar 20 orang sahabat saja jika betul-betul ditahqiqkan. Ya, kemudian kembali ke atas ya, halaman 7, baris ketiga dari bawah, sebagian ulama lain berpendapat bahwa ada sekitar 200 sahabat yang mencapai tingkatan mujtahid ini, dan ini pendapat yang lebih sahih. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu ada sekitar 100.000 sahabat. Di antara mereka hanya 200 orang sahabat yang betul-betul mencapai derajat sebagai mujtahid, yang memang betul-betul memiliki otoritas untuk menyampaikan fatwa. Jika keadaan para sahabat saja demikian adanya, maka bagaimana mungkin setiap orang muslim yang bisa membaca Al-Quran dan menelaah beberapa kitab, kemudian ia berani mengatakan, mereka, para mujtahid adalah manusia dan kita juga manusia. Tidak seharusnya kita taklid kepada mereka. Ya, kata mereka, nahnu rijal wa haula'i rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Ya, mereka manusia biasa, kita juga manusia biasa. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Padahal telah terbukti dengan data yang valid bahwa kebanyakan ulama salaf bukanlah mujtahid. Mereka ikut atau taklid kepada ahli ijtihad yang ada di kalangan mereka. Coba kita perhatikan, ada sebuah hadis panjang ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab ini disebutkan, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa seorang buruh pekerja sewaan, pekerja yang disewa, dibayar, telah berbuat zina dengan istri majikannya. Lalu ayah dari pekerja tersebut bertanya tentang hukuman atas anaknya. Ya, sahabat bertanya kepada sahabat yang lain. Lalu sahabat yang ditanya itu mengatakan, hukuman atas anakmu adalah membayar 100 ekor kambing dan memerdekakan seorang budak perempuan. Kemudian sang ayah kembali bertanya kepada ahli ilmu, kepada sahabat Nabi yang lain, yang ahli di dalam berfatwa, yang mujtahid. Jawab mereka, hukuman atas anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Akhirnya ia datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama suami dari perempuan tadi, dan ia berkata, ya, ayah dari pekerja itu, ayah dari buruh itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini bekerja kepada orang ini, lalu ia berbuat zina dengan istrinya. Ada yang berkata kepadaku, hukuman atas anakku adalah dirajam. Lalu aku menebus hukuman rajam itu dengan membayar 100 ekor kambing dan memerdekakan seorang budak perempuan. Lalu aku bertanya kepada para ahli ilmu, dan mereka menjawab, hukuman anakmu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Rasulullah bersabda, aku pasti akan memberi keputusan hukum terhadap kalian berdua dengan kitabullah. Budak perempuan dan kambing tersebut dikembalikan kepadamu. Ya, dikembalikan kepada ayah dari buruh yang telah berzina. Ya, artinya jawaban dari sahabat pertama yang ditanya oleh ayah dari pekerja itu salah ya. Dan hukuman atas anakmu, ini jawaban yang kedua, ini dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Dan hukuman atas anakmu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan ya sejauh masa Fatu Qasr, kurang lebih 80 km selama 1 tahun. Laki-laki tersebut, halaman 9, laki-laki tersebut sekalipun seorang sahabat, tapi ia bertanya kepada para sahabat lainnya, dan jawaban mereka salah. Lalu ia bertanya kepada para ulama di kalangan mereka, di kalangan para sahabat, hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama mereka, ya, para sahabat yang ahli di dalam berfatwa. Dalam kejadian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagian sahabat, sekalipun mereka mendengar langsung hadis dari Nabi, namun tidak semuanya
memahami hadis itu. Artinya, tidak semua sahabat memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari hadis Nabi. Mereka ini hanya berperan meriwayatkan hadis kepada yang lain, ya, kepada sahabat Nabi yang lain atau kepada generasi tabi'in. Mereka ini hanya berperan meriwayatkan hadis kepada lainnya, sekalipun mereka memahami betul bahasa Arab yang fasih. Dengan demikian, sangatlah aneh orang-orang bodoh pada zaman sekarang yang berani mengatakan mereka adalah manusia dan kita juga manusia. Mereka yang dimaksud adalah para ulama mujtahid, seperti para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Semakna dengan hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud tentang seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Pada suatu malam yang dingin, ia berhadas besar, ia junub, ia mengeluarkan mani. Setelah ia bertanya, ya, dalam perjalanan ini ya, dalam satu perjalanan. Setelah ia bertanya tentang hukumnya kepada orang-orang yang bersamanya, mereka menjawab, mandilah. Kemudian ia mandi dan meninggal karena kedinginan. Ya, pertama karena kedinginan, yang kedua karena eh, dalam satu riwayat dia punya luka di kepalanya, ya. Dia punya luka di kepalanya sehingga kalau terkena air maka hal itu sangat membahayakan dirinya. Kemudian ia mandi dan meninggal. Ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, beliau berkata, mereka telah membunuhnya, qataluhu. Semoga Allah membalas perbuatan mereka. Qatalahumullah. Tidaklah mereka bertanya kalau memang tidak tahu. Karena obat ketidaktahuan adalah bertanya. Ala, kata baginda Rasulullah, ala inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Ketahuilah bahwa obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Jadi obat kebodohan adalah bertanya, yakni bertanya kepada ahli ilmu. Jangan bertanya kepada sembarang orang. Jangan berguru kepada sembarang orang. Dilihat dulu, ya, siapa yang akan kita jadikan guru, siapa yang akan menjadi tempat kita bertanya terkait dengan ilmu agama. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya cukup bagi orang tersebut bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, ya, lalu mengusap kain tersebut, lalu mengusap kain tersebut dan membasuh atau mandi sisa badannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Ya, sebagaimana kita tahu kalau Sahibul Jabirah itu ya, orang yang eh, ada luka di salah satu anggota badannya misalkan, kemudian diperban ya, diperban, maka untuk menghilangkan hadas kecil ya, untuk menghilangkan hadas kecil itu ada caranya. Ada caranya dalam bersuci dan untuk menghilangkan hadas besar juga ada caranya di dalam bersuci. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i tidak sama dengan mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki itu lebih mudah ya. Dalam masalah ini mazhab Maliki lebih lebih mudah. Ya, kapan-kapan kita bahas. Kita lanjutkan. Dari kasus ini diketahui bahwa seandainya ijtihad diperbolehkan bagi setiap orang Islam untuk melakukannya, tentunya Rasulullah tidak akan mencela mereka yang memberi fatwa kepada orang junub tersebut. Padahal mereka bukan ahli untuk berfatwa. Sampai di sini ya kajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Saya kembalikan ke pembawa acara atau moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan membuka mikrofonnya atau menulis di kolom komentar. Kepada jamaah, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum.
Sudah nggak Iya, ada, Mbak kayaknya Vivi? nggak ada, Ustaz. Iya, nggak ada kayaknya, Ustaz. Boleh Baik. ditutup aja, Ustaz. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Suaranya jelas ya Mbak Vivi ya? Iya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Barakallahu fiik, Ustaz. wabarakatuh. 120 belum kunci.